Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini yang ingin saya luruskan bab ilmu laduni yang jarang diwedar sama para kiai dan ulama. Para kiai ulama tidak bisa medar karena mereka tidak ngerti dan tidak paham dan belum tentu tahu jalannya. Ilmu laduni itu seperti apa, hurufnya apa saja, lafadznya bagaimana, itu mereka mungkin belum ngerti, belum tahu. Mungkin ada satu dua yang menjelaskan bab ilmu laduni, tapi menurut saya yang saya lihat di YouTube itu kurang, belum sempurna, hanya bagian awal-awal saja. Jadi sekarang begini, ilmu laduni, orang kalau sudah punya ilmu laduni itu berarti satu langkah kaki orang yang melakukan ilmu laduni itu berarti sudah ada di alam gaib. Kok bisa gitu? Soalnya ilmu laduni itu ialah ilmu gaib, dalam artian niatnya, lafadznya, semua itu nggak boleh ditulis. Orang yang sudah punya ilmu laduni itu harus bisa meredam 4 nafsu yang ada dalam tubuh manusia itu. Nafsu yang 3 yang jahat-jahat itu, yang tidak baik itu harus kalau bisa dihilangkan. Tapi kalau masih awal ya mungkin bisanya mengurangi sampai betul-betul hilang dari hati. Tapi ya gak bisa, tapi harus bisa. Nafsu 4 yang ada dalam diri manusia, al-wamah, amarah, subiyah, mutmainah, yang bagus kan cuma 1, yaitu nafsu mutmainahnya saja. Makanya manusia itu kadang untuk jalan dalam hal ilmu itu kadang gak bisanya ya karena nafsunya, angkara murkanya. Siapa saja yang bisa dapat ilmu laduni? Ya sebenarnya semua orang yang punya bagian itu bisa melakukan ilmu laduni, itu bisa. Cuman ya itu betul-betul harus bisa melakukan tata cara yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita. Dan jalan untuk mencapai ilmu laduni bagi seseorang yang ingin mencari ilmu laduni, 1, harus punya guru. Dalam artian ajaran untuk mencapai ilmu laduni itu hanya dalam ilmu hakikat sampurna. Kalau orang belum sampai pada titik hakikat, orang itu belum bisa dibilang laduni. Karena dalam ilmu hakikat manusia itu semuanya disucikan. Jasadnya disucikan, rohnya juga disucikan. Jadi untuk mencapai titik laduni, semuanya itu kita harus suci. Dan yang bisa naik ke alam laduni, ilmu laduni, itu cuma roh kita. Jasad kita tetap ada di dunia, tapi rohnya bisa mencapai titik ilmu laduni, itu bisa. Untuk mencapai ilmu hakikat pun yaitu tadi, harus mencari guru. Orang tidak punya guru, gurunya siapa? Iblis, setan. Jadi dalam ilmu hakikat pun kita diberitahu cara-caranya untuk menyucikan jasad dan roh. Dalam ilmu hakikat tidak ada orang itu untuk mencari harta benda duniawi
kesenangan duniawi itu dalam ilmu hakikat itu enggak ada. Yang pada artinya ilmu hakikat itu betul-betul hanya untuk membersihkan jasad dan untuk menyucikan roh. Karena manusia nanti mati, yang mati itu jasadnya bukan rohnya. Makanya roh dulu waktu turun ke bumi di dalam perut seorang ibu itu dalam keadaan suci. Akhirnya menjadi anak, menyusup ke dalam badannya, terus dia tumbuh kecil, dewasa, sampai tua, sampai mati. Dalam perjalanan manusia itu pasti melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, termasuk melakukan dosa. Tapi kalau kita sudah mempunyai ilmu hakikat sampurna, kita diberitahu jalannya untuk bagaimana roh itu bisa kembali suci seperti waktu turun di bumi. Tinggal bagaimana kita untuk berupaya menjadikan roh itu yang benar-benar suci, itu tinggal upaya kita. Lewatnya bagaimana? Puasa, tirakat. Karena kita hidup itu bukan untuk bersenang-senang saja. Juga ada kalanya kita itu harus melakukan kewajiban kita sebagai umat manusia itu. Kewajiban kita apa? Ya ibadah. Ibadah syariat juga ibadah hakikat, semua dijalankan supaya nanti kita waktu mati bisa sampurno jasadnya dan sampurno rohnya dan sukmanya. Maka dari itu saya bukan sok pinter atau sok mengerti semuanya, itu tidak. Saya itu cuma ingin bertukar pengalaman dengan Anda semua supaya baik jalannya nanti. Karena pada dasarnya kita menjalankan ibadah Islam ini di Jawa ini, penyebar Islam tanah di Pulau Jawa adalah para sunan dan para wali, yaitu sebagai pakem kita. Biarpun pada akhirnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW itu adalah Nabi kita. Tapi kita di Jawa, para wali dan sunan itu pelajarannya gimana, tuntunannya gimana, itu harus kita lakukan, kita jalani. Gitu. Sambung lagi, mau ke sawah. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati Anda semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.